Balik lagi semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, lancar kegiatannya, dan lancar juga rezekinya. Roy Suryo setelah mendengar pernyataan Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tentu saja dia nggak berhenti bernarasi ya. Apalagi diundang di berbagai acara stasiun televisi melakukan debat dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi, kemudian dengan mantan Bareskrim, dan yang lainnya. Dan ya itu dia, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini sampai sekarang menjadi bukti bahwa Roy Suryo dan CSCS-nya itu tidak akan pernah berhenti. Setelah dinyatakan asli pun ya tahu sendirilah teman-teman gimana. Dan ini ada sebuah debat yang menarik. Ada Mas Yakub, ada Pak Susnodu Aji, dan tentu saja Roy Suryo. Jadi berdebat mengenai ijazah Pak Jokowi yang dinyatakan asli. Teman-teman juga tahu sendiri bagaimana gaya Roy Suryo berdebat, dan kemudian bagaimana gaya Mas Yakub berdebat yang tenang, santai, santun, tapi celeb gitu ya. Ngena banget. Makanya kita langsung saja tonton videonya. Ya sampai sekarang sih kami masih pada prinsipnya kami, Mbak. Jadi belum ada rencana kami untuk mencabut laporan apapun. Karena kan ada dua perkara ya, Mbak. Yang pertama kemarin Bareskrim, di mana Pak Jokowi dituduh ijazah palsu. Kemudian sekarang sudah dihentikan, walaupun sudah bertahun-tahun ini sebenarnya kan Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa dan diserang terus, dituduh terus tidak melakukan apa-apa. Sekarang Pak Jokowi kemarin melaporkan ke Polda menggunakan hak hukumnya loh. Dan sekarang ada lagi narasi seakan-akan menggunakan hak hukum. Itu yang kami sayangkan juga. Bayangkan aja loh, yang melapor duluan siapa? Melapor duluan mereka. Sekarang Pak Jokowi melapor, dibilang kriminalisasi. Kalau mau kriminalisasi berarti kan yang melapor duluan yang kriminalisasi. Oh, ditudingnya katanya malah dikriminal. Tapi bentar, Mbak. Karena itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi selama ini kan diam saja. Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, diam. Sekarang menggunakan hak hukumnya dikatakan kriminalisasi. Jadi kan agak lucu. Jadi tapi ya masyarakat mungkin bisa jelas kalau itu. Makanya nggak lucu. Enggak, jelas banget. Artinya gini loh. Oke lah, pasal 310, 311 itu pencemaran baik atau fitnah, kemudian 27A ya. Itu mungkin masih bisa, itu debatable. Tapi dipakainya pasal 32 dan 35, saya berulang kali mengatakan 32 dan 35 itu pasal untuk ketika undang-undang ITE itu dulu dibuat. Dan saya termasuk salah satu perancang undang-undang ITE. Saya membuat naskah akademiknya. Itu tujuannya bukan untuk mempidanakan orang. Itu tujuannya untuk kalau ada orang melakukan transaksi elektronik dengan alat bukti yang palsu, maka ada transmisi elektronik, ada mengubah, itu kemudian dia dipidana dengan 32. Atau membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Dan itu yang dibahayanya, ancaman hukumannya kan tinggi banget, ada 8 tahun dan 12 tahun. Tapi menarik tadi yang katakan Prof ya, bahwa dengan adanya aturan MK yang baru, bahwa yang namanya pejabat negara, yaitu kemudian tidak lagi bisa menggunakan pasal 27A, itu menarik. Pak Jokowi itu sekarang adalah Dewan Pengarah di Danantara, pakai uang rakyat juga gajinya, gitu. Dan dia tidak boleh sebenarnya menggunakan pasal itu karena bukan sebagai rakyat biasa lagi. Jadi ini memang benar banget ya, seorang yang masih pejabat negara mempidanakan rakyatnya. Nah itu sebentar, itu saya harus tiap orang kan punya hak hukum. Pak Jokowi dibilang seakan-akan adalah pejabat negara sebagaimana dalam putusan MK itu. Nah itu salah, itu saya sebutkan salah besar ya. Karena contoh Dewan Pengarah Danantara, ada Ray Dalio di situ. Jadi Ray Dalio pejabat negara Indonesia, Mas? Loh, bukan, kalau itu kan dia orang asing. Ya bukan, itu kan ada keputusan resminya. Seorang Indonesia, Pak Jokowi itu warga negara Indonesia. Ada keputusan resmi. Jadi ada caveatnya di situ gitu ya. Jangan dibelokkan. Enggak, Pak Jokowi juga bukan warga negara. Harus saya klarifikasi juga Mbak Udi, bahwa putusan MK-nya kalau dibaca dengan betul, silakan mungkin teman-teman mahasiswa di sini setelah ini baca pertimbangan hukumnya semua di situ. Yang tidak boleh itu adalah lembaga negara tidak punya kehormatan. Betul sekali. Ini Pak Jokowi secara pribadi yang merasa bahwa dia dicemarkan nama baiknya, difitnah, dan dia melaporkan sebagai pribadi. Jadi itu clear di situ, Mbak. Ya kalau pasal-pasal hukumnya itu diselewengkan, tidak digunakan tujuannya, yaitu kriminalisasi jelas. Apalagi ya gini, pasal itu untuk transaksi elektronik. Ya, sebenarnya undang-undang itu dulu katanya ada legislative error. Ada kesalahan penyusunan undang-undang. Jadi ini undang-undang administratif, tapi undang-undang pidananya. Oke, satu sisi ada yang merasa keterlaluan, satu sisi ada yang merasa dikriminalisasi. Ini endingnya gimana? Kalau kami kan Mbak, Sehingga dia pakai perasaan. Ya, kalau kami dari pelapor kan tentunya memiliki hak hukum ya.
Ini semua pelapor pun memiliki hak hukum untuk melaporkan suatu peristiwa dan melaporkan hal-hal yang ini diduga tindak pidana apa, itu hak hukum. Seperti juga laporan Barreskrim, mereka melaporkan apapun itu merupakan hak hukum. Nanti kita serahkan pada para penyelidik dan para penyidik untuk menilai kira-kira terbukti atau tidak. Kalau terbukti akan ditingkatkan ke penuntutan dan pemeriksaan persidangan. Begitu. Oke. Kalau gitu pertanyaannya ke Pak Susno, ini endingnya mau kemana nih? Apakah harus memang di pengadilan atau ini kan masih ada mediasi atau saya perdata nih di Solo? Iya, di pengadilan di Sleman. Di Solo ya. Juga sudah ada. Saya sependapat dengan Profesor bahwa endingnya itu adalah di keadilan. Bisa keadilan itu didapatkan kalau paling panjang jalannya itu di pengadilan. Pengadilan pun masih panjang sampai ke PK. Tapi kalau kita mencari jalan pendek, everybody happy, bisa saja sampai tingkat penyelidikan dia selesai, sampai tingkat penyidikan dia selesai, atau tingkat penuntutan pun yang jarang sekali kita mendengar penghentian penuntutan kan jarang kan? Nah, artinya apabila keadilan sudah dirasakan oleh semua pihak, tentunya pengertian keadilan itu bukan berarti masing-masing dapatnya sama-sama 3, sama-sama 2. Mungkin ada di perasaan. Keadilan ini kan sekarang sudah berubah kan? Keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, bukan keadilan membalas kan gitu. Dan ini adalah pelajaran bagus bagi anak bangsa dan bagi mahasiswa, dan apa yang kita dapat malam ini sama dengan berapa 4 semester ya? Dan SKS. Paling cepat lagi Pak Susno, kalau dari awal tunjukkan ijazahnya selesai. Selesai durasinya. Tadi Mas bilang tunjukkan ijazah selesai. Maksudnya kalau kita tunjukkan selesai nih semua, Mas? Loh, kalau ijazah itu ditunjukkan, ya, itu kemudian selesai. Masyarakat bisa melihat. Iya. Insya Allah kalau memang asli, ijazah yang asli, kita bisa lihat itu asli selesai. Nggak bakalan selesai lah Roy Suryo mah. Tidak harus sampai di pengadilan, karena kan baru-baru ini Barreskrim saja akan berkoordinasi dengan Polda terkait dengan laporan yang diajukan. Ya saya kira akan sampai ke pengadilan. Harus sampai. Kemungkinan besar. Kalau saya kemudian pelapor, pengadu, tidak percaya proses hukum yang Tapi sedang masih berjalan, mungkin nggak ini kan udah ditutup? masih mungkin saja kalau pihak pelapor mungkin merasa keberatan dengan kesimpulan tadi itu. Oh gitu, bisa saja dibuka. Kan masih penyelidikan, bisa saja kemudian ada koreksi tadi itu kan tahapannya masih panjang. Apalagi di Polda Metro Jaya menarik tuh ini bagaimana kolaborasi Polda dengan Barreskrim kan. Terus dibangun narasi kan, RS dan RS, jadi Roy Suryo dan Rimon itu berulang kali itu semua identifikasi katanya gitu, yang diidentikan pakai digital forensik, padahal harusnya analog forensik. Oke, kita ikuti analog ya. Sekarang kan kalau menurut Mas Roy sendiri ini kan ada. Oke, kita ikuti, harusnya. Oke, maaf, saya salah gitu kan? Nih ijazah aslinya, terus kemudian di belakang ditampilin fotokopi, itu nggak cukup. Saya tidak bisa memastikan itu ijazah asli kalau hanya lihat, harus diperiksa, harus diuji laboratorium. Udah. Tunjukkan kalau ada ijazahnya, ya udah tunjukkan aja. Selesai. Tidak boleh, nggak ada satu undang-undang pun di Republik ini kepada masyarakat biasa seperti Pak Jokowi untuk menunjukkan hal-hal pribadinya, Mas. Nggak ada, Mas. Itu bukan hal pribadi. Nggak ada, nggak bisa dong. Kayaknya Roy Suryo itu motonya harus palsu. Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon. Sehat? Katanya ijazah Pak Jokowi asli, identik, hasil uji labnya. Gimana, udah siap pakai baju oranye? Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana. Identik, berarti analisis Anda sebelumnya salah dong kalau gitu? Enggak salah. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan. Tidak langsung menyatakan. Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya. Dia mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Gimana Pak Roy Suryo? Aman? Dr. Tifa, Rismon, Pak Amin Rais, semua itu, ya, kawan-kawan mereka itu, segeng. Gimana? Hasil uji labnya identik dengan 3 teman seperkuliahan Pak Jokowi yang lalu. Itu sudah uji lab loh ya, laboratoris. Laboratoris. Bukan kata orang kayak kata kalian. Tapi aku selalu sama Roy Suryo ini ya, masih merasa benar aja ya. Aku mau tanya sama Roy Suryo ini ya, dia ini percaya diri atau berusaha untuk percaya diri, yang mana sih? Itu saya kan tanya, analisis Anda berarti salah. Enggak salah, identik kan belum tentu asli. Apa maksudnya? Nggak nyambung.
Ini uji lab loh, nggak main-main loh ya. Puslapor loh yang ngomong, Mabes Polri yang ngomong ya. Jadi aku mau tanya dulu sama Bang Roy Suryo, udah mulai selera makan hilang? Deg-degan atau banyak ngelamun dan susah tidur? Ya makanya ya, saranku pakai telang coba, pakai koyo, diurut-urut. Emang semuanya nggak dipercaya tuh sama Roy Suryo. Dari mulai UGM yang berwenang menyatakan soal ijazah Pak Jokowi, ya nggak percaya. Saya sudah katakan dari awal ya, ketika mencuat kembali polemik masalah ijazahnya Pak Jokowi ini ke permukaan ataupun ke publik, mereka tidak akan percaya. Dan terbukti, lab forensik sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Apa yang mereka katakan hari ini, narasi-narasi yang berkembang hari ini di mulut-mulut mereka, mereka mengatakan Jokowi ataupun polisi itu anak buahnya Jokowi lah, polisi ini dan itulah. Jadi percuma. Ini kita itu dipaksa untuk memenuhi hasrat orang-orang yang sekarang mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Begitu. Jadi kita harus mau mengikuti keinginan mereka gitu, Bang. Tapi ya tidak bisa seperti itu. Ya kan? Ada lembaga dan institusi yang berhak menyatakan bahwa itu asli atau palsu. Siapa itu? Pihak institusi. Pihak yang tentunya mempunyai kredibilitas dan kapabilitas. Dan kalau mereka menyatakan bahwa harus dibawa ke ranah internasional, malu kita sebagai bangsa yang besar ini gitu kan. Bawa-bawa ijazah orang satu lembar ke lembaga internasional, ngapain? Itu malah menunjukkan kualitas SDM kita hari ini gitu loh. Ya, ternyata SDM kita meributin masalah ijazah, padahal ijazah itu asli. Coba bayangkan. Susah kalau ngikutin cara berpikir mereka dan harus mengikuti hasrat yang mereka inginkan bahwa ya harusnya itu palsu gitu kan. Ya susah. Sampai monyet kemana tuh? Sampai kapanpun kekeh Roy Suryo CS bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu yaitu palsu, diragukan, dan lain-lain. Jadi saya lihat selalu cari celah-celah untuk dinarasikan kembali, yang padahal narasi-narasi mereka itu sudah banyak yang membantah, membungkam, ya, menjawab dengan telak, tapi tetap saja ada itu. Pak Jokowi melapor dikatain kriminalisasi. Pak Jokowi diam aja disebut membuat kegaduhan. Dinyatakan asli tetap aja ngotot.